Pinjaman online paling cepat cair dan juga paling langsung di-approve. Ya, dan ini tentu saja dengan menggunakan Gestun Limit Paylater Aku Laku. Namun di sini perlu kalian ketahui ya, banyak orang yang menggunakan cara mencairkan limit Aku Laku sendiri, Gestun Limit Aku Laku sendiri, Gestun Limit Aku Laku tanpa DP, atau Gestun Limit Aku Laku tanpa jasa Gestun. Nah, itu banyak orang yang mencari dan melakukannya. Namun perlu diketahui ya, beberapa hal penting yang harus kalian ketahui sebelum melakukan Gestun Limit Aku Laku, agar kalian juga bisa dan punya pemahaman tentang Gestun sendiri itu apa sih, bahayanya apa, resikonya apa. Karena kedepannya yang rugi, yang menyangkut diri kalian, apa sih kekurangan kalian, itu adalah kalian sendiri. Yuk kita langsung aja bahas di aplikasi Aku Lakunya. Oke, jadi di aplikasi Aku Laku itu ada bagian yang namanya Paylater. Nah, di bagian Paylater ini tentu saja ada limit tersedia. Contohnya di sini ada saya senilai 7 juta ya, teman-teman. Kalau kita klik di sini, ini adalah limit yang saya punya saat ini. Dan di sini limit juga bisa ditambahkan dengan menambahkan kayak data-data pribadi ya. Cuman saya tidak melakukannya karena ya limit segini udah oke lah, udah cukup lah buat saya. Terus kemudian di sini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Mencairkan limit itu maksudnya bagaimana? Gestun Limit Aku Laku maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah membuat 7 juta limit saya ini menjadi uang tunai ya. Nah, tentu saja Aku Laku di sini ada fitur keuangan di mana ada pinjaman, di mana ada dana cicil. Bahkan dana cicil bisa sampai 15 juta dengan tenor 12 bulan. Namun perlu diperhatikan lagi untuk kalian mengajukan pinjaman tunai di sini, ini perlu proses, perlu waktu dan juga perlu ACC. Sedangkan kalau Paylater, ya kalian seperti kayak belanja dan langsung bisa kalian gunakan tanpa ada ACC dan juga pasti cair. Nah, oleh karena itu banyak orang yang memikirkan caranya yaitu adalah dengan Gestun Limit Aku Laku. Nah, cara Gestun bagaimana? Banyak ya beredar di luar sana. Intinya adalah kalian beli sebuah barang. Nah, barang itu kalian jual lagi meskipun barang fisiknya belum nyampe ke kalian, tapi ya kalian jual lagi dengan harga dalam tanda kutip agak sedikit merugi ya. Misal kalian di sini beli barang sebesar 1 juta. Ya udah saya jual lagi 950.000 kepada penjualnya dan saya mendapatkan 950.000 tunai tanpa harus approval, tanpa harus pengajuan seperti di pinjaman tunai dan pinjaman dana cicil. Oke, cara seperti ini sebenarnya boleh nggak sih? Jujur, Aku Laku tidak suka dan tidak menyukai dan tidak merekomendasikan atau mungkin lebih tepatnya melarang. Dia lebih mengarahkan ke pinjaman tunai seperti ini. Kenapa? Ya jelas lah ya, bunga di sini lebih gede. Terus kemudian di sini juga ada pengajuan. Nah, kalau limit ini ya tujuannya adalah untuk belanja aja. Nah, tapi ada beberapa hal yang mungkin Aku Laku tidak bisa menghandlenya atau tidak bisa mengatasinya. Sebagai contoh, kalau kalian beli sebuah voucher investasi emas digital atau beli kayak emas fisik, terus kemudian kalian jual lagi, itu kan hak kalian ya. Karena barang sudah kalian terima, barang sudah kalian dapatkan, dan Aku Laku nggak mungkin dong melarang kalian kalau kalian menjual barang yang habis dibeli dengan metode pembayaran dia. Nah, itu adalah konsep Gestun yang aman di Aku Laku. Nah, ada satu hal lagi juga. Kayak di sini contoh, pembayaran listrik, pembayaran pulsa, pembelian barang-barang yang bisa kalian bayarkan bulanan, iuran bulanan ya, bayar internet IndiHome, internet MyRepublik, apapun itu yang bisa kalian bayar melalui top up dan tagihan melalui Paylater, kan itu biasanya kalian menggunakan uang tunai. Nah, itu bisa kalian manfaatkan Aku Laku dulu, lalu uang tunainya kalian simpan dan itu kalian anggap sebagai Gestun Aku Laku. Nah, itu bisa juga kalian lakukan. Tapi kembali lagi ya, ini bukan uang gratis yang bisa kalian dapatkan. Ini kalian utang ya, kalian pinjam. Jadi harus kalian balikin, kalau enggak kalian akan berhadapan dengan resiko galbay di Aku Laku. Oke, negatif-negatifnya, pahit-pahitnya akan saya bahas. Ini adalah resiko yang harus kalian ketahui, biar kalian ngerti dan biar kalian paham bahwa ini bukan sesuatu tindakan yang tanpa resiko. Yang pertama, semua sesuatu yang terlihat mudah seperti ini tentu akan membuat kalian akan terpacu ya. Nanti dikit-dikit Gestun, dikit-dikit Gestun. Takutnya nanti suatu saat kalian terkena musibah atau ada kebutuhan mendesak, nantinya kalian tidak akan bisa bayar tagihan kalian. Yang ujung-ujungnya kalian harus telat bayar dan galbay. Kalau galbay, utang kalian akan membengkak, bunga akan tinggi, terus kemudian denda juga lumayan dan ada DC lapangan yang akan bisa mendatangin untuk menagih ke rumah kalian ya. Itu poin kekurangan paling besar pertama yang harus kalian ketahui.
Yang kedua, dari kalian mencoba Gestun-Gestun ini, kalau kalian tidak menggunakan cara yang aman, kalian menggunakan jasa Gestun di luaran sana, pertama, biayanya itu sangat gede sekali. Bisa jadi kalian pinjam 1 juta, ya Gestun 1 juta, yang kalian dapatkan cuma 700.000. Itu sudah banyak di luaran sana. Tapi banyak modus penipuan juga, di mana uang kalian akan dibawa kabur. Kalian sudah transaksi 1 juta, tapi uang tidak kunjung juga ditransfer ke kalian. Nah, ini banyak juga yang mengalaminya. Makanya saya sarankan lebih baik kalian belanja barangnya kalian jual, itu jauh lebih baik ya. Terus kemudian ada juga hal-hal yang mendasar ya. Contoh, aku laku ini tahu kalau kalian menggunakan pay later kalian ini untuk Gestun. Misal kalian beli kayak semacam jasa top up gitu ya. Nah, akun kalian bisa jadi dibatasi loh. Limit kalian akan tiba-tiba jadi turun. Terus kemudian juga bisa jadi limit kalian nggak bisa digunakan. Atau akun aku laku kalian ini nggak bisa kalian login. Atau kalian di blok permanen gitu ya teman-teman ya. Biasanya sih nggak sampai permanen sih. Paling sementara aja. Kayak kena penalti gitulah. Jarang sih yang sampai akun aku lakunya itu ditutup hanya karena Gestun aku laku. Intinya aku laku nggak suka lah kalau kalian melakukan Gestun di aku laku. Imbasnya akan ke akun kalian ya. Itu adalah resiko jika kalian melakukan Gestun limit aku laku. Nah, semua tindakan pasti ada resikonya. Kalian tinggal sanggup nggak untuk menyesuaikannya. Kalian tinggal sanggup nggak untuk menghadapi resiko-resiko tersebut. Dan ini juga berkaitan dengan permasalahan di akun aku laku kalian. Ya, banyak sih orang-orang di luar sana yang ujung-ujungnya galbay atau telat bayar di aku laku hanya karena tidak bisa mengontrol untuk melakukan Gestun. Saking mudahnya melakukan Gestun aku laku, jadi dikit-dikit Gestun yang ujung-ujungnya mereka tidak bisa bayar utang dan tagihan aku laku tersebut ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga ini bisa menjadi bekal kalian dan bisa menjadi sekedar landasan wawasan, landasan berpikir bagi kalian yang ingin mencairkan limit aku laku sendiri atau ingin mencairkan limit kredit aku laku kalian tanpa bantuan jasa Gestun aku laku ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.